bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Puji Tuhan. Jadi, Ibu berharap semua anak-anak hari ini semangat dan bersukacita untuk belajar. Oke? Oke, good sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang tema lingkunganku. Ya, kita akan tetap dalam tema lingkunganku, tapi kita akan memasuki subtema yang baru, subtema yang sebelumnya yaitu keluargaku. Sekarang kita masuk ke sekolahku, ya. Nah, anak-anak, di dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal lingkungan sekolah. Anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu Vita mau bertanya nih untuk anak-anak. Sekolah itu apa ya? Coba anak-anak pikirkan sebentar. Sekolah itu apa ya? Jadi, sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Lalu, mengapa ya kita harus sekolah? Jadi anak-anak, sekolah itu sangat penting dan sangat banyak manfaatnya. Nah, manfaat sekolah itu apa saja? Yang pertama adalah anak-anak akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, ilmu yang baru. Akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang akan anak-anak terima. Nah, yang kedua, anak-anak akan menjadi anak yang cerdas dan anak yang pintar. Yang ketiga, anak-anak akan dididik oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi anak-anak akan dididik di dalam karakter. Jadi anak-anak akan memiliki karakter yang good, yang takut akan Tuhan, ya. Dan yang terakhir, anak-anak memiliki teman-teman yang banyak, memiliki teman bermain, memiliki teman untuk belajar. Karena semakin kita banyak teman, kita akan semakin semangat dalam belajar. Ya. Jadi anak-anak, sekolah itu sangat penting ya. Jadi anak-anak harus tetap semangat sekolah, harus tetap semangat belajar. Oleh karena itu, Ibu Vita mau tanya lagi nih. Anak-anak ingat nggak ya nama sekolah anak-anak dan juga alamat sekolah anak-anak? Coba masih ingat nggak ya? Coba kalau anak-anak tidak ingat atau tidak tahu, boleh ditanyakan kepada ayah atau bundanya, papa atau mamanya ya, nama sekolah dan juga alamat sekolah anak-anak. Oke. Lalu tempat-tempat yang ada di lingkungan sekolah kita apa saja ya? Nah, coba sekarang anak-anak lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar ruangan kelas. Kelas yang kita pakai, yang kita gunakan untuk kita bisa belajar dengan nyaman bersama teman-teman dan juga bersama ibu dan bapak guru. Nah, yang kemudian coba anak-anak lihat gambar ini. Ini adalah ruangan untuk guru-guru. Ini adalah tempat untuk guru-guru berkumpul. Ya, yang kemudian yang ketiga kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar atau tempat yang namanya toilet. Nah, toilet ini adalah tempat untuk kita bisa membersihkan tangan, atau kita untuk buang air kecil, atau untuk buang air besar. Nah, yang kemudian, ini adalah ruangan kepala sekolah ataupun ruangan untuk staf tata usaha. Tempat untuk kepala sekolah dan staf mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, kemudian yang terakhir, tempat yang anak-anak sangat sukai. Tempat apakah itu? Iya, jadi itu adalah tempat bermain, taman bermain. Jadi anak-anak, ketika anak-anak beristirahat, anak-anak pasti
sekali bermain di taman bermain ini. Ada banyak sekali permainan yang bisa anak-anak lakukan, tetapi tetap menjaga supaya tidak menyakiti orang lainnya, menggunakan permainan ini dengan hati-hati dan tidak berebutan. Oke, jadi itu adalah tempat-tempat yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita akan mengenal warga sekolah. Siapa saja ya warga sekolah itu? Nah, warga sekolah yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini tugasnya sebagai apa? Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sekolah. Nah, yang kedua itu adalah guru. Bapak atau ibu guru. Bapak atau ibu guru ini tugasnya adalah untuk mendidik dan untuk mengajar murid-murid atau siswa-siswa. Nah, yang kemudian disebut sebagai murid atau siswa, yaitu anak-anak semua ya. Anak-anak, ketika anak-anak di sekolah disebut sebagai murid dan atau siswa ya. Nah, tugasnya apa? Tugas anak-anak adalah belajar. Tugas-tugas anak-anak adalah untuk menuntut ilmu supaya anak-anak memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki karakter yang good. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ya warga sekolah? Ada staf ya, ada staf tata usaha. Nah, staf tata usaha ini tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah untuk mengerjakan administrasi sekolah. Nah, kemudian coba kita lihat gambar ini. Ini adalah petugas keamanan. Nah, petugas keamanan ini tugasnya apa? Untuk menjaga keamanan sekolah. Kemudian coba kita lihat gambar ini. Ini adalah petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan tugasnya apa? Yaitu untuk membersihkan lingkungan sekolah. Tapi anak-anak juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Seperti apa ya contohnya? Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian ketika anak-anak melihat tempat sampahnya jatuh, kemudian anak-anak lihat, anak-anak kembalikan ke tempat semula, dirapikan. Atau ketika anak-anak selesai bermain, semua alat mainnya boleh dikembalikan ke tempat semula ya, supaya kita juga membantu petugas kebersihan yang ada di sekolah ya. Coba sekarang anak-anak kita sebutkan kembali ya, warga sekolah itu siapa saja? Kepala sekolah, guru, murid atau siswa, staf tata usaha, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Oke, jadi itu adalah warga di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita mau melihat apa saja ya alat-alat yang ada di dalam ruangan kelas kita. Coba kita perhatikan, ini adalah ruang kelas kita ya. Coba yang ibu lingkari dengan warna hitam, ini alat apa ya? Ya, betul sekali, ini adalah papan tulis. Nah, kemudian ibu akan melingkari alat yang lainnya. Nah, coba anak-anak perhatikan, yang ibu lingkari itu nama alatnya adalah meja. Good sekali. Kemudian yang ibu lingkari ini adalah kursi.
Oke, good sekali. Kemudian yang terakhir nih, Ibu lingkari nih warna hitam. Ini adalah alat yang namanya lemari. Oke, good sekali ya. Dan masih banyak alat-alat yang ada di ruangan kelas. Sekarang coba anak-anak bayangkan, coba anak-anak ingat kembali di ruangan kelas TKB itu ada apa saja ya? Kecuali yang sudah Ibu Vita sebutkan tadi, kecuali papan tulis, kecuali meja, kecuali kursi dan lemari. Ada apa saja ya? Ada permainan juga ya, ada permainan ular tangga, ada permainan Lego, ada kartu huruf, kartu bilangan atau angka, dan masih banyak lagi yang ada di ruangan kelas TKB. Oke, jadi itu ya alat-alat yang kita temukan di dalam ruangan kelas kita. Lalu alat belajar yang kita gunakan biasanya, anak-anak tahu tidak? Ya, jadi coba kita sebutkan bersama-sama alat belajar yang kita gunakan ketika belajar. Ada buku, ada pensil, ada penghapus, kemudian apa lagi? Ada lem kertas, kemudian apa lagi? Ada pensil warna ataupun krayon, kemudian apa lagi? Ada kertas origami dan masih banyak alat-alat belajar lainnya. Nah, lalu alat permainan yang ada di lingkungan sekolah kita itu apa saja ya? Ada ayunan, ada perosotan, ada jungkat-jungkit, dan juga masih banyak permainan lainnya. Nah, anak-anak, kalau kita di sekolah, kita itu memiliki tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu apa saja ya? Yang pertama, anak-anak pasti ke sekolah menggunakan seragam yang bersih, yang rapi, dan sesuai dengan prosedur sekolah ya. Nah, kegunaannya apa? Manfaatnya apa? Supaya anak-anak nyaman ketika belajar. Nah, kemudian tata tertib yang kedua apa? Tata tertib yang kedua adalah anak-anak harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat supaya anak-anak belajar disiplin. Nah, tata tertib yang ketiga apa? Tata tertib yang ketiga adalah anak-anak harus taat dan menghormati Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian tata tertib yang keempat, anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih, tetap nyaman ya, supaya kita nyaman juga ketika belajar. Dan yang terakhir, anak-anak juga harus memberikan salam kepada guru-guru ketika selesai belajar, ketika memulai pembelajarannya. Dan sebelum belajar kita pastikan selalu berdoa, dan selesai belajar juga kita pastikan untuk berdoa ya. Jadi itu dia tata tertib sekolah kita ya. Oleh karena itu anak-anak, ketika anak-anak sekolah, anak-anak harus taat kepada tata tertib sekolah, kepada peraturan sekolah ya. Anak-anak harus belajar disiplin. Oke, supaya anak-anak menjadi anak yang good. Oke. Anak-anak, itu dia mengenal lingkungan sekolah. Jadi anak-anak sudah tahu ya, sekolah itu gunanya untuk apa sih? Mengapa kita harus sekolah? Kemudian kita juga sudah belajar
alat-alat di sekolah itu apa, warga yang di sekolah itu siapa aja. Kita sudah banyak belajar tentang lingkungan sekolah ya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan untuk anak-anak semua. Semoga ada hal baru yang anak-anak dapatkan dan anak-anak boleh melakukannya ketika anak-anak berada di sekolah ya. Oke, terima kasih untuk kita semua.